Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya surga yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan untuk masuk ke dalam nikmatnya surga itu, tidaklah seseorang masuk dengan amalnya, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka hal ini mutabiq, hal ini sangatlah cocok dan sangat pantas ketika dimizankan, ketika ditolak ukurkan dengan pekerjaan kita yang kebanyakan lalai kepada Allah. Sehingga ayyuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat ketika Allah katakan bahwasanya surga yang kita harapkan bukan datang dari amal ibadah kita, melainkan dari kasih sayang Allah kepada hambanya, maka hendaklah ibadah yang dilakukan kita sehari-harinya karena Allah, untuk Allah. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan harapannya, rahmatnya, barakahnya, serta kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena kasih sayangnya. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu adalah mindset yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada hambanya. Mengapa? Karena jikalau seseorang dengan amal ibadahnya dia mengatakan dirinya pede untuk masuk surga Allah, maka dia akan sombong dengan ibadahnya. Sehingga ini terjadi dengan ucapan Rasulullah mengkisahkan sebuah kejadian, sebuah kisah yang dimana dia seseorang yang hidupnya siang malamnya untuk beribadah. Ketika dia masuk di akhiratnya, dikatakan oleh Allah, masuklah engkau ke surga Allah dengan rahmatku. Maka orang tersebut akan congkak. Maka orang tersebut congkak dan mengatakan, ya Allah, kenapa aku harus masuk surga dengan rahmatmu sedangkan aku tidak pernah bermaksiat kepadamu? Aku mengamalkan amalan-amalan ibadah yang sangat banyak dan aku merasa pede. Aku ingin masuk surga dengan amal ibadahku. Sehingga enggan untuk mendapatkan rahmat Allah karena sombongnya dirinya dengan melaksanakan amal-amal baik tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala timbangkan. Allah ambil satu contoh nikmat yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana nikmat yang Allah berikan dengan nikmatnya pandangan, nikmatnya mata, dan diadu beratnya antara amal ibadahnya dengan satu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan subhanallah, lebih besar nikmat yang Allah berikan, padahal hanya satu saja. Sehingga orang tersebut Allah perintahkan untuk Allah masukkan ke dalam neraka Allah. Sehingga orang tersebut pada akhirnya, ya Allah, sudah biarkan aku masuk surga dengan rahmatmu. Kisah yang ini, kisah yang telah disampaikan tadi bermakna bahwasanya sangatlah disayangkan seseorang ini ingin menggapai sebuah kebahagiaan, ingin menggapai sebuah keberhasilan di jalan selain dari Allah. Karena pada hakikatnya nikmat yang kita dapatkan datangnya dari Allah. Pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita ketika kita memegang, kaki kita yang kita gunakan untuk berjalan, semuanya datangnya dari Allah. Maka subhanallah, pantaskah orang tersebut akan jauh dari Allah? Jawabannya tidak pantas. Afala akuna abdan syakura, kata Rasulullah. Wujud dari kita bersyukur kepada Allah dengan menunaikan ibadah. Wujud kita bersyukur kepada Allah dengan kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk selalu berjalan di jalannya Allah dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.